Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anulis Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal mengenai metode Infant and Young Child Feeding atau IYCF. Merupakan identitas jurnal utamanya dengan judul Journal Validation of Selected 2021 Infant and Young Child Feeding Indicators for Appropriate Complementary Feeding in Relation to Dietary Adequacy and Anthropometric Status. IYCF merupakan strategi pemberian makan anak untuk usia 6 hingga 23 bulan untuk memastikan asupan gizi yang optimal. Untuk tujuan dari penelitian ini yakni menilai validitas indikator IYCF 2021 di Filipina, khususnya MDD, MMF, dan juga MAD dalam mencerminkan kecukupan gizi serta kaitannya dengan status pertumbuhan anak. Untuk jumlah sampelnya sendiri terdiri dari 8.360 anak usia 6 hingga 23,9 bulan di Filipina yang berasal dari data Expanded National Nutrition Survey tahun 2018 hingga 2019. Untuk pengumpulan data sendiri dilakukan satu kali tanpa pengulangan menggunakan metode 24 hours food recall melalui wawancara dengan ibu atau pengasuh. Cara melakukan penelitian yang pertama adalah melakukan penelitian cross-sectional menggunakan data ENNS pada tahun 2018 hingga 2019 yang mencakup 79 provinsi di Filipina dengan subjek anak usia 6 hingga 23,9 bulan beserta data ibu dan juga rumah tangga. Kemudian langkah berikutnya data dikumpulkan melalui 24 hours recall oleh ibu atau pengasuh menggunakan alat ukur rumah tangga meliputi asupan makanan, antropometri, sosial ekonomi, dan juga ketahanan pangan. Lalu selanjutnya analisis menggunakan strata 15 dengan uji deskriptif korelasi bivariat serta uji sensitivitas dan spesifitas mengacu pada PDRI 2015 dan WHO Gold Standards pada tahun 2006. Pilihan metode IYCF antara lain yang pertama praktis dan juga hemat waktu karena hanya membutuhkan kuesioner singkat tanpa menimbang makanan. Untuk yang kedua cocok untuk survei populasi sehingga dapat digunakan dalam pemantauan nasional. Untuk yang ketiga fleksibel dan juga kontekstual dapat digunakan dengan kondisi lokal. Namun kekurangannya juga perlu diperhatikan karena metode ini tidak menggambarkan kebiasaan makan jangka panjang karena hanya mencatat konsumsi 24 jam terakhir. Selain itu rentan terhadap bias ingatan terutama jika ibu lupa makanan apa saja yang dikonsumsi anak, dan terakhir kurang sensitif secara kuantitatif karena tidak mencatat jumlah pasti makanan. Hasil recall diubah menjadi berat makanan lalu dihitung kandungan energi dan juga zat gizinya menggunakan food composition table dari DOS FNRI Filipina. Lalu hasilnya dibandingkan dengan PDRI tahun 2015 sebagai standar kebutuhan gizi dan indikator IYCF dihitung berdasarkan pedoman WHO dan juga UNICEF pada tahun 2021. Status gizi anak ditentukan menggunakan standar WHO Gold Standard pada tahun 2006. Data hasil penelitian ditemukan bahwa ketahanan pangan rumah tangga masih rendah sebanyak 29,6% yang sangat tidak tahan pangan, 38% tahan ringan, dan hanya 18% yang benar-benar aman pangan. Ini menunjukkan banyak keluarga yang belum memiliki akses cukup terhadap pangan bergizi. Dari sisi pemberian makanan, sekitar 41,7% anak masih disusui dengan MPASI, 8,1% disusui bersamaan dengan susu formula, dan 50,3% tidak lagi disusui. Artinya separuh anak Filipina sepenuhnya bergantung pada MPASI. Lalu keragaman makanan juga masih rendah dengan skor Dietary Diversity Score hanya 3,1 dari 7 kelompok pangan dan hanya 11,9% anak memenuhi MDD yaitu mengkonsumsi minimal 5 kelompok pangan. Meskipun frekuensi makanan rata-rata 5 hingga 6 kali per hari, kualitas makanan ini masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator MAD juga terbukti berhubungan dengan status gizi anak. Pada seluruh kelompok anak, MAD berhubungan signifikan dengan stunting dan juga wasting. Anak yang memenuhi MAD cenderung memiliki wasting lebih rendah, yaitu hanya 4,2% dibandingkan anak yang tidak memenuhi MAD. Oleh Diop et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa indikator MDD-IYC memiliki validitas yang baik dengan nilai korelasi 0,5 dan AUC lebih dari 0,7 yang berarti indikator ini mampu memprediksi kecukupan gizi anak dengan kuat. Lalu dari sisi reliabilitasnya sendiri, metode 24 hours recall memang lebih akurat untuk individu, namun indikator IYCF sangat berguna dan cukup konsisten untuk survei berskala besar.
bias yang mungkin muncul antara lain recall bias, measurement bias, dan juga respon bias yang untuk mengatasinya sendiri penelitian disarankan untuk menggunakan alat bantu visual, melatih enumerator agar kompeten, dan juga menjaga netralitas wawancara agar respons tidak memberikan jawaban sosial yang diharapkan. Dari review jurnal yang telah saya lakukan, yakni metode IECF khususnya indikator MDD, MMF, dan juga MAD merupakan alat yang valid, reliabel, dan juga praktis untuk menilai praktik pemberian makan bayi dan anak usia 6 hingga 23 bulan. Penelitian di Filipina membuktikan bahwa indikator ini dapat mencerminkan hubungan antara pola makan dan status gizi anak. Walaupun masih ada tantangan seperti rendahnya keragaman pangan dan bias data, metode ini tetap relevan digunakan dalam pemantauan dan evaluasi program gizi masyarakat. Merupakan beberapa daftar pustaka jurnal utama saya dan juga beberapa jurnal pendukung yang telah saya gunakan. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.